Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat berjumpa lagi di sesi yang ketiga ya di seminar kita hari ini di hari yang kedua. Hari ini saat ini kita mengundang saudara kita, senior kita, guru besar dari Teknik Elektro Universitas Mercu Buana, Profesor Dr. Ing Mudrik Aledrus. Dan juga di samping kiri kita juga ada juga Muhammad Bagir Aledrus. Ya dua-duanya Aledrus ini syahid semua, luar biasa, barokah buat kita di bulan Maulid ini. Amin. Tema saat ini adalah bagaimana hubungan iptek dengan agama sebagai rahmatan lil alamin. Karena yang kita tahu bahwa sebetulnya iptek dengan agama, dengan apa yang berdampak pada rahmat lil alamin ini semuanya sebetulnya dari sumber yang satu, ya kan? Tidak sekuler, tidak dipotong-potong seperti itu. Seakan bahwa sains itu bukan agama, kata siapa? Seperti itu. Karena apa? Di Al-Qur'an sangat jelas bahwa ilmu Allah itu meliput segala ciptaannya. Dan apa? Dan ini menjadi challenging buat kita yang ngaku agamanya Islam untuk bagaimana berilmu. Karena di Al-Quran sangat jelas bahwa orang berilmu itu dinaikkan beberapa derajat tingkatannya gitu kan di kalangan orang biasa. Ya kan? Masya Allah, ini kita akan mendengarkan paparan, pencerahan, ya kan, wawasan, motivasi kita, bagaimana hubungan iptek dengan agama sebagai rahmatil alamin. Silakan Profesor Mudrik menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. jurnalnya nih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segalanya, dari mulai nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan. Ya, hari ini kita bisa ngumpul secara on-site di tempat yang mulia ini. Amin, amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina. Karena juga berkat dianya kita bisa memahami Islam ya, sampai ke daerah yang sangat jauh dari asalnya ya, dan alhamdulillah Indonesia juga insya Allah selalu menjadi negara yang penuh dengan berkah, Amin, amin, karunia amin. dari Allah yang juga merupakan tanggung jawab kita bersama semua untuk mewujudkan itu. Amin. Saya sangat berterima kasih pada semua teman-teman di sini, wabil khusus Pak Iskandar, ini teman saya di sini mendampingi, Syekh Habib Bagir ya. Halo, Bagir. Ponakannya kan. Ya, jadi walaupun masih muda saya panggil Syekh ya, karena tadi ketika mendampingi yang sebelumnya itu luar biasa, bisa ngimbangi. Bisa ngimbangi. Alhamdulillah juga teman-teman di sini semua, alhamdulillah wajah-wajah ceria, wajah-wajah cerah, penuh harapan. Amin, Ya, amin. untuk tugas yang tadi kita bahas. Izinkan hari ini saya sedikit banyak lebih berbicara gitu. Silakan, ditunggu. Ilmunya Jadi ditunggu. nama saya Mudrik Aledrus, saya dosen di salah satu universitas di Jakarta, di Buana, nggak jauh dari sini, mungkin 20-an menit. Jadi ya tempat ini juga alhamdulillah sangat mudah dijangkau. Saya diundang oleh Pak Iskandar untuk sedikit banyak meramaikan kegiatan ini, soft launching gitu ya. Iya, Soft launching. soft launching. Saya copy paste saja tuh dari tor yang diberikan. Iya. Jadi ada beberapa kata kunci yang menarik sekali di situ. Ya tentunya ada kata rumah tahfiz, ya. YDYM itu Iya, apa? yatim dan masjid. Yatim dan masjid, itu ada kata-kata kunci di situ, dan terakhir aplikasi masjid yang berusaha kita dekatkan dengan kalimat yang di atasnya, society 5.0. Jadi society 5.0 itu respon terhadap teknologi 4.0. Ya mungkin teman-teman udah ini ya. Jadi ternyata teknologi itu memberikan dampak gitu. Kita lihat dengan jelas sekali bahwa bisa ke dampak negatifnya juga. Jadi banyak hal ya, termasuk tadi Netflix ya. Yes. Netflix itu banyak positifnya, banyak negatifnya juga. Jadi bagaimana ini kita bersama semua, karena ini gara-gara ulahnya insinyur nih. Insinyur bikin ulah 4.0, jadi society punya dampak, punya impact terhadap ulahnya itu.
ya tentunya jangan kita lihat negatifnya. Ya Iya. tentu kita lihat banyak sekali positif dari perkembangan teknologi tadi. Kebetulan saya juga terlibat di dalam teknologi itu, khususnya di sensor, di wireless. Jadi kami para insinyur itu hanya melihat positifnya. Ini bisa buat begini loh, ini bisa buat begini loh, ini bisa buat katakanlah mengirimkan pesan dakwah ya dari Masjidil Haram sampai rumah kita, gitu katakanlah. Kita hanya melihat itu. Nah, kita tidak terlalu melihat ini bisa buat maksiat juga loh. Kita enggak. Dan itu tugas kita semua akhirnya, bukan tugas insinyur saja. Nah, bagaimana society kita saat ini yang kita sebut dengan Society 5.0 bisa memaksimalkan manfaatnya dan bisa sekecil mungkin mereduksi mudorotnya. Iya, amin. Mudorot itu kayaknya juga sampai akhir zaman akan terus ada. Iya. Nah, sekarang tugas kita bagaimana meminimalisir itu. Nah, hari ini saya akan sedikit banyak ngomong kaitan itu tadi sempat saya tanya ya, karena memang kita titik start kita, acuan kita bergerak, kita samakan dulu ya, bahwa Islam itu benar. Ya. Ya, kita nggak boleh bilang Al-Quran itu salah. Ya. Jadi itu dulu. Kalau itu udah beda pendapat nanti susah. Jadi start kita jalan, Al-Quran itu pasti benar. Jadi apapun nanti ya istilahnya kayak dulu kan, ayat 1 senior pasti benar. Jika senior dianggap salah, kembali ke ayat 1. Jadi Quran itu pasti benar. Jika ada orang-orang yang meragukan, apalagi menyalahkan, kita kembali ke ayat 1. Quran itu pasti benar. Jadi yang salah itu yang tadi. Jadi titik berangkat kita itu dulu. Ya. Nah, kalau seandainya tidak, ya bubar semua. Jadi kita ke situ dulu. Saya coba ya nanti kaitkan dengan iptek sedikit banyak, tapi tentu yang general aja. Tapi jika nanti ada pembicaraan, diskusi yang lebih detail, silahkan aja kita bisa dalami. Jadi saya mulai dengan ya sedikit kayak Ustadz juga nih akhirnya, mungkin kemarin dan tadi pagi udah banyak Ustadz. Saya ya belum Ustadz, tapi ada satu dua ayat lah katakanlah ya yang sedikit banyak membekas. Walaupun nanti jangan di-challenge ya untuk mentafsirkannya ya, itu nanti tugasnya bidangnya ada lagi Profesor Quraisy Shihab. Ya, atau mungkin ya siapalah yang lebih hebat ya. Kalau saya hanya ya barangkali tidak salah kalau dibilang saya taklik aja urusan-urusan yang begini. Jadi saya membaca beberapa Ya'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu luar biasa. Itu seolah-olah kayak Allah atau Jibril nggak tahu Nabi Muhammad itu nggak bisa Iqra. Nabi Muhammad kan mendengar, dan sejarah membuktikan Nabi Muhammad itu hafal Quran karena didengarkan, dibacakan oleh Jibril berkali-kali, didengarkan oleh Nabi Muhammad. Dan memang juga salah satu cara untuk memahami atau menghafal yang baik itu mendengar. Tapi di sini lebih aktif kata-katanya itu, membaca ya. Jadi memang ada keaktifan tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Kita jangan hanya nunggu. Kalau mendengar itu kan nunggu. Tapi kalau membaca kita mencari. Ya, Masya Allah, itu saya kebetulan bidang saya engineering, khususnya elektro. Sumber bacaan itu luar biasa banyaknya. Banyak luar biasa. Itu baru satu aja. Terus kalau saudara-saudara katakanlah melihat bidang ilmu lain, bidang ilmu yang tadi kita singgung, tafsir atau bidang ilmu apalagi lah ya, yang agama itu, bukunya juga banyak sekali. Jadi kalau kita hanya mengharapkan mendengar, siapa mau bacain? Hampir nggak ada yang mau bacain. Ya, jadi memang luar biasa, Masya Allah. Dan Allah menantang kan, kalau ada yang ragu dengan salah satu ayatku atau huruf yang ada di ayatku, silakan dibuat ayat yang sejenis. Tandingannya. Ayat tandingan. Nah ini luar biasa. Saya ke ayat yang kedua, ya kebetulan cuma terjemahannya aja ya. Tadi Pak Iskandar telah menyinggung itu. Bahwa orang yang pintar, yang understand tadi ya, itu Allah angkat derajatnya. Jadi memang beda orang nggak ngerti dengan orang yang tidak ngerti dengan orang yang mengerti. Ini ada kata pertama ya, orang paham dengan orang yang tidak paham. Orang yang bisa mengkaji dengan orang yang tidak bisa mengkaji. Tolong diingat-ingat tuh ada kata-kata kuncinya itu.
Pertama, paham, ngerti, bisa mengkaji, dan selanjutnya. Nanti ada lanjutannya di slide berikutnya. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, diangkat. Apalagi sudah beriman, dia berilmu. Jadi ada dua di situ. Kalau satu, derajat naik, ada orang ini naik. Kalau dia beriman dan berilmu, naik lagi. Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Jadi ini sebenarnya nih tanda ini bahwa orang beriman tuh nggak cukup hanya beriman aja. Yes, betul. Dia juga harus berilmu. Iya. Orang berilmu juga jangan berilmu aja. Jadi ya karena acuan kita Islam, tentu kita percaya dengan potongan kalimat yang pertamanya yaitu beriman, nggak akan diangkat. Nah, ayat yang ketiga ini lebih keren lagi sebetulnya, ya. Karena urutannya itu pertama disuruh baca, kemudian diingetin kalau orang beriman, berilmu, saya akan angkat kamu derajat. Nah, yang ketiga, yang ayat ketiga surat Al-Jasiyat ayat 13, mungkin nanti kalau teman-teman juga ingin melihat tafsirnya secara detail, silakan. Tapi ini menarik sekali. Allah menundukkan untukmu. Ya memang untukmu ini Nabi Muhammad ya, yang nggak disapa. Tapi karena itu Nabi Muhammad juga sebetulnya kita juga kena. Karena kita yang membawa itu sekarang. Allah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sebagai rahmat darinya. Jadi semua itu ditundukkan kepada Nabi Muhammad, kepada manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Saya punya ini, Pak Iskandar ya, Pak Bagir dan teman-teman semua. Di zaman dahulu itu ada para nabi, para rasul. Di zaman dahulu itu saya rasa sekarang juga ada para wali. Ya. Itu makomnya beda sama kita. Nabi, rasul makomnya beda, udah pasti sama kita. Kalau wali mungkin ada yang berdebat ya. Iya. Tapi saya punya pendapat, ini pendapat saya, boleh beda pendapat. Saya menganggap orang-orang wali itu, orang-orang yang keilmuannya, keagamaannya, imannya tuh juga beda dengan kita. Itu baterainya running lu nggak apa-apa ya. Oke. Nah, saya menganggap itu wali itu juga punya, kalau nabi, rasul punya mukjizat. Kalau para wali itu saya bilangnya mereka punya karomah. Dan saya percaya itu. Saya rasa juga banyak yang percaya. Tapi kalau beda pendapat nggak apa-apa ya. Nah, saya percaya itu. Jadi saya melihat para nabi, para rasul dan para wali itu diberikan kehebatan tadi, baik mukjizat ataupun karomah. Alam itu tunduk sama mereka. Jadi menurut sirah itu Nabi membelah bulan. Ya karena hadisnya sahih, kita percaya kan ya? Jangan dilogikakan. Percaya aja. Nabi Musa itu bisa membelah laut, membelah sungai atau apalah ya, selat atau apa. Itu di Quran ada. Jangan bilang kita nggak mungkin. Mungkin ilmu alam bilang saat ini, kita bilang nggak mungkin. Ilmu alam itu saat ini penuh dengan kesalahan. Tapi kita menganggap benar saat ini. Ya. Nah, ini yang ngomong orang teknik yang ngomong. bukan ustadz. Kalau ustadz yang ngomong, ustadz. Enggak, saya orang teknik. Dan saya akui buku-buku teknik, buku-buku ilmu alam itu saat ini masih penuh dengan kesalahan. Tapi kita masih percaya itu yang terbenar. Sampai dengan ditemukan koreksinya. Oke ya. Nah, jadi para nabi dan para rasul serta para orang soleh itu, para wali, mempunyai kelebihan, alam ditundukkan oleh Allah ke mereka. Sehingga apa yang nggak mungkin menurut kita mungkin. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu impossible di zamannya. Tapi ternyata Isra itu jadi mungkin kan? Hitungan berapa jam dari Mekah ke Palestina? Berapa menit aja mungkin sekarang ya? Sekarang. Zaman dulu kan orang satu hari aja nggak mungkin dibilang. Berarti ilmu pengetahuan itu di zaman itu dikoreksi. Nah, sampai saat ini Mi'raj belum ya. Kita masih tanda tanya. Nah itu karena mukjizat. Nah, tetapi orang pintar, orang cerdas itu tunduk pada hukum alam. Dia dengan menundukkan dirinya kepada hukum alam, dia mampu membawa maslahat buat orang banyak. Ya, kita karena bukan nabi, bukan rasul, kita juga bukan GR ya, jadi orang
jadi wali, Waduh. itu kita jangan mengharap hukum alam itu tunduk sama kita. Iya. Ya lompat dari atas gedung gitu, ya mati kan. Tetapi kita tunduk pada hukum alam bahwa ada gaya gravitasi, maka kita harus ciptakan sesuatu supaya ada maslahatnya. Ya banyak kan, Iya, lift ada gitu media. misalnya, ada banyak sekali yang tunduk pada hukum alam. Nah kalau di bidang saya kebetulan bidang wireless, kita tunduk pada hukum alamnya itu hukum-hukum fisikanya listrik, ya arus listrik. Ya. Saya terus terang aja walaupun saya paham itu, sampai detik ini saya masih terpesona. Kok bisa ya? Saya buka HP, ada wajah ibu saya. Ibu saya ya tinggal di Rawblong, Iya. ada di sini ya. Saya sampai detik ini masih terpesona. Masya Allah. Betapa hebatnya orang-orang cerdas di masa lalu Iya. itu bisa tunduk pada hukum alam. Kita tunduk pada hukum alam. Nah nanti memang hukum alam itu bisa mengalami perubahan. Dan kabarnya itu, ini Allahu a'lam, hadisnya mungkin bisa diperdebatkan, tapi banyak yang menganggap itu sahih. Di akhir zaman nanti itu ada kabut ya, Iya. ada dukhon, Iya. ya kan? Ada dukhon. Dan kabarnya itu dukhonnya itu menyebabkan semua teknologi wireless breakdown. Betul. Kenapa? Nah itu kita ngerti dari sekarang pun kita tahu jika di dalam atmosfer ini, di Iya. udara ini, kadar besi, ya, kadar sesuatu yang konduktif, apakah air, Iya. butiran air, bertambah, maka sinyal itu tidak sampai. Jadi yang tadinya katakanlah pakai Bluetooth nih, dari sini sampai sana 10 meter, 5 meter sampai. Itu untuk udara yang normal. Tapi kalau udaranya penuh dengan butiran air, rada lembab, nggak sampai 5 meter. Mungkin 3 meter sudah drop. Kalau ditambahin lagi sama duhon itu, Lebih barangkali lagi. breakdown semua. Iya. Trafo nggak berfungsi, listrik semua nggak berfungsi. Itu teorinya ada. Sekarang difahami oleh orang-orang dari awal ya, udah Iya. difahami. Iya. Jika hal itu terjadi, maka breakdown semuanya. Iya. Jadi nyambung itu dengan hadis tadi, Iya. nyambung. Masya Jadi Allah. ini Masya Allah, makanya ayat Al-Jatsiyah 13 itu luar biasa. Ada kalimat yang sifatnya teologinya sangat mendalam, dan sebenarnya di situ kalimat keduanya itu ada makna tunduklah pada hukum Allah. Ya, tunduklah pada hukum Allah. Allah menundukkan, yaitu maunya Allah pada orang-orang spesial pilihannya. Iya. Ya, nah kita jangan GR gitu, pilihan Allah. Itu ngerasa. Tapi kita justru kita ikut pada apa-apa yang ada di langit dan Ketentuan. di bumi. Kita istilahnya itu kita engineering kan, kita rekayasakan supaya bisa kita manfaatkan. Iya. Nah ini ada beberapa ya, beberapa kata tadi saya udah singgung sebetulnya. Dalam Al-Quran itu ada banyak sekali kata-kata, ini kebetulan ada 10 yang dikumpulkan, sebenarnya ada lagi. Ada kata-kata indah itu kata untuk orang yang berakal. Orang berakal itu kan sebetulnya basic sekali ya. Basic ya. Kalau ditanya, ya semua manusia berakal. Iya. Iya kan? Itu basic banget. Nah, next step-nya apa? Berpikir. Ada orang berakal nggak mau berpikir. Yes. Jadi berpikir. Berpikir itu sebenarnya juga basic aja. Mau mikir. Yang berikutnya apa? Mempelajari, memberi perhatian, memperhatikan, membahas, mengingat, dan selanjutnya mengerti, mengenal, membaca. Teman-teman yang mempelajari ilmu pendidikan, ilmu education, ya, itu mungkin pernah ketemu dengan istilah taksonomi Bloom. Ada yang pernah dengar? Taksonomi Bloom, ya. Itu taksonomi Bloom itu isinya begitu. Dia punya 6 level kalau nggak salah, 5 apa 6 kayaknya, 6 level. Jadi buat anak SD, SMP, mungkin baru S1 ya, semester 1 2 ya barangkali ya. Atau mungkin SMA kali. Itu levelnya sederhana, pertama disuruh paham dulu. Mengingat, disuruh ingat dulu. Ya, belum disuruh macam-macam. Ya, nanti level yang atasnya disuruh memikirkan, disuruh mengembangkan, disuruh menganalisa, disuruh membandingkan. Iya. Nah, banyak ayat-ayat Al-Quran itu kita udah diajarin. Taksonomi Bloom itu ditemukan baru atau diperkenalkan oleh orang yang namanya Benjamin Bloom, ya. Orang pintar Yahudi kayaknya. Iya, kayak Benjamin Bloom, ya. Benjamin. Tahun 1956. Al-Quran ini udah ada sejak kapan?
kata-kata ini yang sebetulnya kita dirangsang. Iya. Suruh baca, suruh memikirkan, suruh memahami. Ya itu basic. Iya. Setelah itu apa? Disuruh membandingkan gitu. Disuruh mengetahui, disuruh mengevaluasi, macam-macam, disuruh bahas. Ya, jadi sebetulnya ya saya curiga itu si Benyamin Bloom ini ngintip Quran. Saya curiga, tapi saya nggak mau berprasangka buruk aja ya. Ahli kitab lah. Jangan-jangan dia itu juga Ahli kitab. baca Oke. itu. Ternyata Al-Quran itu banyak sumber ilmu, banyak hal-hal yang kita bilangnya hidden, ya karena kitanya yang tidak mau, ya kitanya yang tidak mau ke situ. Jadi akhirnya banyak hal justru non Muslim, ya non Muslim. Kita nggak keberatan, saya nggak keberatan non Muslim itu menemukan sesuatu, tapi tentunya kita malu, ya kita malu pada Nabi kita sendiri yang udah wanti-wanti dari awal, ya kita lihat perjalanannya itu kan dari awal, dari masa itu ya masa kegelapan ya di seluruh dunia. Iya. Sejarahnya gitu, Nabi itu diturunkan karena dunia itu gelap semua, dunia itu memerlukan orang baru nih, utusan Allah. Bagaimana ketika itu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh para khalifah-khalifah selanjutnya, ya. Dan kita sedih sekali di abad ini kita orang Islam itu berada pada posisi yang mungkin nggak salah kalau saya bilang berada paling rendah di dunia ini. Ya. Malu ngaku Islam. Kita malu ngaku Islam. Kita malu nunjukin identitas Islam kita. Kalau lagi kayaknya, apalagi saat ini kan seringkali ya Islam itu ya salah gitu. Islam itu terbelakang. Jadi sebetulnya ya Al-Quran sudah mengingatkan, tapi kitanya. Oke. Ya lanjut ya dulu ya. Lanjut dulu. Nah ini saya lanjutkan setelah dari Quran. Saya coba lihat-lihat apa yang ada dalam di bawahnya itu. Ya pertama tentu hadis. Setelah itu pendapat para ulama. Ya. Nah itu yang hadis jelas sekali itu Nabi ngingatin kita lagi. Wajib itu fardu ain ya, jangan ngasih teman kita dia aja yang belajar saya nggak usah. Nggak, fardu ain. Ilmu itu semua fardu ain. Memang di bidang ilmunya jadi fardu kifayah. Tapi setiap orang harus punya ilmu. Ya minimal ilmu buat menjaga dirinya supaya tidak keluar dari Islam. Minimal dia harus tahu tauhid. Ya. Zaman sekarang itu serem sekali. Gampang sekali kita itu ya gara-gara itu nggak memadai, akhirnya ya mungkin terlepas tali ikatan Islam kita itu. Jadi kata-kata dari Nabi Muhammad ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang menuntut ilmu, ya tentunya semua ilmu. Nanti kita spesialisasikan karena ilmunya terlalu luas, ya sudah. Ya saya juga sempat beberapa ketemu ulama-ulama, ya saya kadang-kadang tuh sedih gitu. Ya, ilmu saya ilmu dunia gitu. Bukan ilmu akhirat, tapi ya ulama itu bilang ya memang kita harus bagi tugas. Jangan semuanya jadi ustadz. Kalau semuanya jadi ustadz, siapa mau bangun jembatan, siapa mau bangun jaringan telekomunikasi. Alhamdulillah cukup nyenangin hati saya. Jadi Nabi Muhammad mengingatkan lagi juga di yang hadis yang kedua itu riwayatnya Imam Muslim bahwa ilmu itu bisa jadi penyelamat kita di akhirat nanti. Nabi Muhammad tuh mengingatkan bahwa terputus semua amal kita ketika kita meninggal. Ya karena udah selesai. Bab dunia selesai. Di dunia itulah kita beramal, beribadat. Ketika kita meninggal terputus semua. Kecuali jika kita punya 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Alhamdulillah ya mudah-mudahan ya walaupun nggak banyak, ya, katakanlah cuma 10.000, ya 50.000 itu bisa tiap minggu kita gitu kan nggak ini kok nggak berat. Dan ternyata itu kalau kita udah biasa, justru kita ketika lupa kita merasa kehilangan. Jadi luar biasa itu sedekah jariyah tadi. Yang kedua ilmu bermanfaat. Ini masya Allah ya ilmu bermanfaat. Silakan aja kita semua ya bukan cuma dosen. Dosen ini cuma profesi aja. Tapi yang namanya ilmu bermanfaat itu setiap orang bisa. Barangkali kita bisa sampaikan pesan dari orang sana, kita hanya sebagai pembawa perantara ke orang lain, itu bermanfaat. Ya bahasa itunya ya, gara-gara kita loh dia jadi tahu itu.
Gara-gara kita yang membawa ilmu itu ke ruangan ini, ya tadi Pak Habibie ya cerita tentang sukses itu. Ya, mungkin sebagian besar kita baru tahu, oh gitu ya. Oh syaratnya mesti berani. Jadi alhamdulillah itu bukan ilmu kita. Ilmu itu semua milik Allah. Tapi gara-gara kita mencoba untuk mengembangkan, kita mencoba untuk mendistribusikan, jadilah ilmu itu bermanfaat. Ya, insya Allah terus bermanfaat di tangan orang yang berikutnya. Dan yang ketiga tentu doa anak yang soleh. Ya. Memang ada 1-2 orang yang punya prinsip hidup nggak mau nikah, ya ada. Dan itu sering saya temui juga, nggak mau nikah, nggak mau punya anak. Ya terserah lah gitu kan, untuk kalau maunya. Dan bahkan ada kan salah satu ya Imam Ibnu Taimiyah kan nggak nikah. Ya kita nggak bisa nyalain dia Syekhul Muslim, ya kan? Dia mungkin punya ijtihad, ya udah. Nabi Isa juga nggak sempat nikah. Tapi Nabi Muhammad mengingatkan kita, dan Nabi Muhammad berkali-kali dalam hadis yang lain bahwa Nabi Muhammad itu akan membanggakan kita. Di akhirat nanti Nabi Muhammad akan berbangga-bangga di depan nabi-nabi lain. Ini umatku. Nah. Jadi memang ada pesan itu di situ. Punya anak kalau bisa banyak. Iya. Tapi juga pakai perhitungan nanti ya. Jangan sesuai kemampuan. Saya kemampuan, jangan nyampe nyusahin orang. Ya kalau salah, kalau ikhwan ikhwati semua di sini ya, akhwat di sini ada kemampuan itu, ya kalau bisa punya anak, ya ada lebih dari 1 gitu, anaknya soleh-solehah, insya Allah jadi bekal kita. Ya, beberapa ulama itu juga berpendapat ajarin anak kita itu mendoakan. Jadi kalau kita lagi ngumpul sama anak, doakan bapak ibu kita. Ya, jadi jangan cuma kita didoakan, bilangin, kamu punya nenek, kakek, punya njit ya, punya jidah, punya kakek, punya nenek, bahkan itu kadang-kadang ya sampai kakek nenek keberapa gitu didoain. ditulis, didoain. Pin-pinnya Jadi nih kakek bapak kita nih si ini doain, disebut namanya. Bapaknya dia nih disebut lagi namanya. Jadi sampai beberapa itu. Nah, beberapa ulama itu berpendapat doa kita itu seperti kiriman mereka ketika di alam kubur. Jadi dia tuh mengilustrasikan di alam kubur itu kita nungguin gitu. Yang udah meninggal nih nungguin. Kayak duduk-duduk gitu mungkin ya. Ya mungkin yang disiksa gitu. Jadi ketika duduk kita tiba-tiba ada kayak Gojek datang gitu. Bawain doa. Yang nggak didoain duduk aja. Yang nggak didoain dapat. Kan ngiri kan yang nggak didoain. Oh, kamu dapat, saya enggak. Cucu saya. Ini cucu saya nih yang doain saya. Kenapa? Karena kita di dunia dulu bikin anak itu soleh. Jadi anak soleh itu bukan karya orang lain. Iya betul. Karya kita. Nanti kalau karya orang lain didoain orang lain. Anak saya kok bukan doain saya, doain orang lain. Ya karena yang bikin anak itu soleh orang itu. Jadi dunia ini adil. Jadi begitu, kita ajarin anak kita, doain bapak kita, doain nenek kita. Nanti kalau kita udah meninggal, dia akan ngajarin anaknya juga. Nih bapak saya. Jadi kita itu insya Allah, ya mungkin nanti ada masanya udah keputus juga ya. Setelah meninggal 100 tahun, ya kita juga bukan siapa-siapa. Kalau Imam Syafi'i, ya didoain terus sampai sekarang. Ya, Imam Syafi'i itu salah satu syekh Islam besar. Ya. Bahkan dia sampai ke level punya mazhab. Mujahid mutlak. Ya mujahid luar biasa, dia berijtihad, boleh berhak berijtihad karena keilmuannya. Sampai sekarang itu didoakan. Ya ada yang nggak suka sama Imam Syafi'i, ya silakan aja, itu urusan dia. Ya tapi kita salah satu menganggap ya Imam Syafi'i salah satu yang memiliki mazhab besar dari 4 mazhab ya. Dan itu kita doakan, bahkan nggak ada urusan keturunan juga sama kita, tapi kita doakan Imam Syafi'i. Karena dia juga yang di zamannya itu kalau sejarah kemazhaban, Islam itu memang nggak terlalu mudah buat difahami oleh orang awam. Dari zaman Nabi Muhammad ke sahabat, maka Imam Syafi'i membuat jadi lebih bisa dipahami. Sehingga ilmunya itu sampai ke kita. Dan alhamdulillah di Indonesia ini kita ya mazhabnya Syafi'i. Nah itu pendapat beliau, Imam Syafi'i. Tujuan dari ilmu pengetahuan adalah mengamalkannya. Luar biasa ya. Maka ilmu yang hakiki adalah yang terefleksikan, yang teramalkan dalam kehidupan, bukannya yang bertengger di kepala. Jadi Imam Syafi'i itu menurut kabar
sejarah, menulis buku sampai ratusan. Persisnya lupa saya. Iya. 140, 150-an buku. Saya baru 4. Udah ngos-ngosan. Baru 4 itu udah Iya, nggak nyampe gitu ya. 140-an buku luar biasa. iya, luar biasa. Luar biasa. Banyak Coba. sekali itu. Banyak sekali. Ya salah satunya mungkin dia ingin apa yang ilmu yang ada di kepalanya itu diturunkan ke tertulis. Iya. Coba bayangkan Imam Syafi'i dengan kehebatan di kepalanya itu wafat. Selesai udah. Ilmunya ya bertengger di kepala, tapi dia mengimplementasikan pendapatnya itu dalam kehidupan. Dia ngajar di majelisnya. Dia punya murid, salah satunya itu saya rasa Imam Hambal ya, salah satu murid dia, dan jadi orang hebat juga. Itu yang tadi yang kita bilang ya. Iya. Guru yang baik adalah guru yang ingin memiliki muridnya lebih hebat dari dia. Ini saya bukan ingin membandingkan Imam Hambal dengan Imam Syafi'i, bukan. Tapi lebih ke arah bahwa dia turunkan yang ada di kepalanya itu dalam pengajaran, taklim, dan juga dalam kitab-kitab yang insya Allah sampai sekarang saudara-saudara semua bisa membacanya. Nah, yang terakhir di slide ini itu pendapat ulama yang digambarkan dalam piring, itu sebelah kanan piring. Kalau kebetulan lagi jalan-jalan ke Paris, ya itu piring di zaman dulu itu ya, harta kekayaan Islam dibawa ke Paris, ke Berlin, ke mana-mana, ke London. Ya, Jadi ya, Bro. ini ya ada di sana ya, dari daerah Persia. Jadi itu bahasa Arabnya, Arab Kufix ya, sekeliling itu, tapi dicoba dituliskan dalam bentuk yang bisa kita baca. Al ilmu murun syadidun fil bidayah wa ahla minal asali fin nihayah ya. Jadi kata-katanya tuh indah sekali, bahwa ilmu pengetahuan itu pahit pada awalnya tetapi manis melebihi madu pada akhirnya. Ya kita sepakat ya, belajar matematika itu makan hati. Betul ya? Saya ambil contoh matematika karena yang jadi viral itu ya matematika. Walaupun Paling banyak. yang lain juga susah juga ya. Iya. Jadi secara pengalaman lapangan, belajar itu berat. Jadi saudara-saudara juga yang mungkin udah punya anak, udah punya cucu ya. Alhamdulillah kalau saya udah punya cucu 1, Wow. tapi masih belum ngapa-ngapain, baru baby. Nanti ya tugas ibu bapaknya dan ya tugas kakeknya juga supaya dia belajar. Dan ketika belajar itu pasti banyak komplainnya. Jadi banyak, jadi susah memang kita akui belajar. Saya kebetulan belajar teknik elektro dan bidang ilmu saya itu wireless. Ada istilahnya lagi elektromagnetik ya. Itu yang paling susah di elektro. Dan memang susah. Memang kita perlu kesabaran, perlu lebih teguh lagi, tangguh lagi. Tetapi kalau kita udah ngerti, nah itu indahnya. Mungkin saudara-saudara juga ketika ngajari ponakan, ngajari anak, ngajari temen gitu. Ketika dia ngerti, kita juga puas. Ketika, oh gitu ya maksudnya. Itu wajah yang kita ajarin itu terlihat senang, dan kita senang. Ya jadi memang itulah manis melebihi madu. Kelihatan dari wajah kok. Gitu ya ternyata. Ketika belum ngerti, bete banget kita, kesel. Kita itu memang pahit banget itu. Susah. Begitu ngerti, kita bilangnya aha efek. Gitu ya. Dan manis sekali. Gitu ya. Kelihatan wajahnya berubah, jadi yang tadinya bete jadi tersenyum manis. Nah, ini luar biasa itu kata-kata. Ya. Nah, ini lanjutannya. Apa lanjut Pak Isis? Lanjut aja ya? Lanjut aja dulu ya. Nah, ini juga saya coba ambil. Ini ada banyak di tempat-tempat lain ya. Jadi sebetulnya banyak teman-teman, baik itu para pakar agama ataupun para pakar ilmu dunia, itu mencoba, sebagian memang seperti mencocok-cocokkan. Ya. Dan saya rasa tidak terlalu salah kita melihat apa yang ada di Quran dengan mencocokkan dengan apa yang kelihatan di alam. Gitu. Ya, jadi silakan aja kalau memang kita ketemu dengan berbagai macam kejadian yang ternyata cocok dengan Al-Quran, itu akan menambah hasanah pembahasan kita, dan mudah-mudahan menambah keyakinan kita bahwa apa yang ada di Al-Quran itu memang ada, memang kenyataan. Ini ada beberapa ya kaitannya dengan 2 laut yang airnya tidak menyatu. Kabarnya ini ayat ini menginspirasi Maurice Bucaille,
seorang pakar ilmu dari kalau nggak salah dokter atau pakar ilmu arkeologi ya, dari Prancis. Ya, jadi Bu Bapak ya saudara-saudara saya hormati, di barat sana ya, di barat sana tuh banyak orang pintar. Banyak orang pintar, tapi sayangnya hatinya belum terbuka. Cerdas sekali. Tapi memang secara umum nggak suka Islam. Tetapi ketika mereka sudah terbuka hatinya, mereka lebih Islam dari kita. Iya. Sedih kita ngeliat. Sedih sama kita gitu maksudnya. Ya, kok bisa begini nih orang? Luar biasa. Ternyata apa yang kita alami ya, mungkin di antara kita ada yang kalau kita udah 50 tahun ya. Iya. Mungkin ada yang 40 tahun, 30 tahun, ada yang mungkin 35, 25 ya. Kita hidup sepanjang itu. Kayaknya nggak gitu-gitu amat yang kita temui. Efek gitunya tuh beda. Iya. Ya, Iya. tapi mereka itu luar biasa. Itu banyak ya, saya kenal profesor-profesor di Eropa, orang-orang cerdas di Eropa, orang cerdas di Amerika. Ternyata lebih Islam dari kita. Ya salah satunya Maurice Bucaille ini. Ya kalau itu udah agak lama, 40-50 tahun lalu. Kalau di yang baru-baru itu ada beberapa ya termasuk ada yang di Singapura itu ibu-ibu ya, pakar apa lupa saya. Pakai jilbab sekarang, Chinese, ya, lulusan Harvard, MIT. Iya. Saya juga nggak baca detail dia ketemu Islamnya dari mana gitu. Iya. Tapi betapa dia yang ya Chinese ya, maaf ya, Chinese non Muslim, tinggal lama di Amerika, kepentok sesuatu, berubah, ya, pakai jilbab rapi di Singapura. Masya Allah. Ya Singapura kan nggak terlalu Islami lah, ya, Iya. walaupun banyak orang Islam. Jadi sentuhan itu yang tadinya anti tiba-tiba dan banyak sekali. Beberapa itu saya lihat ada dia tetap agamanya itu ya, tetap agama non Muslim, tapi dia ngakui Islam itu benar bahwa Nabi Isa itu atau Yesus itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad pesan-pesannya. Dia akui, tetapi mungkin karena belum ya, jadi dia masih belum bersyahadat. Nah yang kedua itu tentang garis edar ya, garis edar tata surya. Ini juga luar biasa. Ilmu astronomi itu salah satu ilmu yang tersulit di dunia. Ilmu astronomi. Jadi sampai sekarang itu masih banyak orang yang ya kusut lah istilahnya dengan itu. Tapi kalau kita coba baca sedikit aja, kita akan bilang subhanallah. Coba ya saudara-saudara ya lihat ya, bumi kita ini udah besar banget. Ya kita punya tanah 100 meter udah seneng banget ya. Punya kapling ya, beli kapling 100 meter. Kalau beli kapling 1000 meter, wah lebih hebat lagi. Dunia ini, bumi ini gede sekali. Tetapi ternyata kalau kita bandingkan dengan beberapa planet di dekat kita aja, itu udah kalah. Ya dengan planet katakanlah Jupiter, itu masih di dalam tata surya yang sama. Kita bilangnya tata surya apa? Milky Way ya. Milky Way. Ternyata di luar itu ada tata surya lagi. Ternyata ada gugusan, dia bilangnya cluster. Ternyata kalau kita baca lagi itu ilmu pengetahuan tentang astronomi yang state of the art yang saat ini, bumi kita itu tidak hanya sebesar pasir di pantai. Coba kita bayangkan itu. Kayaknya, aduh, masalah kita ini nggak ada apa-apanya juga. Hidup kita ini nggak ada artinya gitu. Terus bagaimana kalian ingin sombong, ingin merasa gue gitu? Saya rasa di setiap hati kita tuh ada rasa kesombongannya, walaupun kecil ya. Nah itu yang memang bahaya. Padahal cuma lebih kecil dari sebuah pasir di pantai. Itu baru buminya kita. Nah itu Allah menjelaskan dalam suatu ayat di surat Al-Anbiya 33 tentang penciptaan, ya, terjadinya perubahan malam siang siang malam, beredarnya matahari dan bulan dalam garis edarnya di tahun 600-an Masehi, yang mana di zaman itu nggak sampai orang berpikir seperti itu. Ya bahkan sampai dengan abad pertengahan Eropa itu masih fight dengan berbagai macam teori langit. Tapi Al-Quran sudah menerangkan. Dan yang terakhir di bawah kaitannya dengan penciptaan jagat raya. Nah ini Allahu a'lam ya, semua state of the art ilmu tentang kejadian, apakah itu Big Bang dan lain sebagainya, itu semua ilmuwan masih beda-beda pendapat. Walaupun ada satu teori yang kuat, tetapi tetap mungkin harus dikoreksi.
Saya pernah dulu tahun 1990-an itu waktu pertama ke Jerman ya, beberapa tahun di Jerman. Orang Jerman itu nggak begitu apa ya. Mereka tuh sinis ke orang Islam. Walaupun mereka tuh sifatnya agama lo, gue, tapi sinisme itu ada. Dan bahkan dalam level yang lebih berat lagi, ada pihak-pihak yang memusuhi Islam. Jadi itu ada, itu memang fakta. Tetapi saya merasakan juga di sana kita tidak dijahatin lah di jalanan, kita dipukuli enggak. Tapi bahwa mereka sinis sama Islam, yes. Salah satunya misalnya ya orang pakai jilbab itu mereka sinis. Ya paling kita sabodo aja, sabodo aja. Ya terserah. Walaupun kalau setback 100 tahun lalu Eropa itu semua perempuannya pakai jilbab, pakai kerudung. Tapi karena perkembangan dunia akhirnya berkurang kerudungnya. Nah, terus saya pernah dulu salah satu dosen saya, profesor saya, ya dia tahu saya orang Islam. Ada sebagian besar yang kalau menurut saya nggak peduli mereka. Tapi ada yang jahil juga gitu, suka komentarin, apa sih kamu Islam? Jadi saya dikomentarin, ditunjukin ada buku fisika lah katakan. Ini ilmu modern, ilmu yang menerangkan banyak kejadian di bumi, dia bilang. Di Al-Quran nggak ada ini. Gitu. Sakit hati juga kita orang Islam begitu. Ini belum tahu deh. Al-Quran nggak ada. Ya saya nggak balikin sederhana aja ya. Al-Quran bukan bukan buku fisika. Di Al-Quran itu ada biologi, ada kedokteran, bukan ilmu fisika. Dan kalau kita mau jujur pun, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang baca-baca buku fisika ya, di buku fisika itu banyak rumus dan banyak konstanta, katakanlah ya. Contohnya konstanta gravitasi G. Sampai sekarang pun semua beda pendapat. Jadi artinya ketika ada ikhtilaf di situ, itu tidak bisa kita jadikan sesuatu yang suci. Kalau di Al-Quran itu tidak ada ikhtilaf. Kalaupun ada, ya ditantang sama Allah. Jadi nggak bisa gitu kita bandingkan sesuatu yang fix, ya, yaitu Al-Quran, dengan sesuatu yang penuh ikhtilaf, penuh beda pendapat, seperti buku-buku teknologi modern saat ini. Oke. Nah, ini jadi kita coba lihat sejenak aja. Ya, barangkali slide ini menggambarkan nostalgia kita lah ya. Nostalgia umat Islam yang pernah mengalami kejayaan dan sekarang sedih gitu, terpuruk. Saudara-saudara mungkin lihat secara umum yang hebat zaman sekarang itu non Muslim gitu ya. Nggak apa-apa ya saya ngomong gini ya, nggak sakit hati ya. Fakta ya. Jadi ketika melihat katakanlah sistem electric vehicle yang baru gitu ya, Tesla yang punya kan, bukan Asayaroh gitu kan namanya ya, namanya Tesla. Ketika lihat tentang teknologi solar cell yang bikin mungkin Eropa, Cina. Jadi teknologi hebat zaman sekarang itu ya bisa dikatakan non Muslim. Ya, bahkan kita sering diejek, punya kafir dipakai gitu kan. Baik yang Muslim ngomong gitu, yang non Muslim nyela kita gitu ya. Jadi sedih juga kadang-kadang. Ya memang kondisi kita makai saat ini. Padahal sejarah masa lalu, sekali lagi ini nostalgia aja biar kita senang hati gitu. Bahwa kita tuh pernah mengalami masa-masa yang hebat. Jadi orang-orang yang saya tuliskan di beberapa nama itu di atas, itu ibu bapak, saudara-saudara bisa temukan di buku teksnya mereka. Dan mereka ngakui bahwa ilmu Al-Haytham, Al-Khwarizmi itu pengembang teknologi matematika, astronomi, ada yang optik juga. Itu di buku-buku zaman sekarang masih ditulis nama mereka. Jadi ilmu pengetahuan itu sifatnya begitu. Tunduk pada alam, itu aja. Kalau kita mau tunduk pada alam, kita pasti menguasai. Kan prinsipnya tunduk pada alam. Tadi di surat yang Allah katakan tadi. Kalau orang suci, nabi, rasul, itu di alam yang ditundukkan. Nah, kita jangan nyontoh itu. Alam mesti tunduk juga, masa tidak. Kita tunduk pada alam. Orang-orang Yunani sebelum Islam, ya, kemudian orang-orang lain ya sampai dengan zaman Islam, Eropa semua saat ini orang Cina. Jadi bergeser ya, saudara-saudara, ibu bapak. Ilmu itu bergeser dari Eropa ke Amerika ke Cina. Ya, kalau kita potong ya, harusnya kan dari Yunani ke Arab, ke Eropa, ke Amerika, ke Cina. Tapi mereka potong. Ya, kadang-kadang kurang ngajar juga. Dipotong. Jadi mereka bilang ilmu pengetahuan berkembang di zaman pertengahan. Padahal nggak boleh gitu. Harusnya jujur
zaman Fakta. pertengahan Eropa yang gelap gulita itu jadi terang gara-gara Islam. Andalusia, ya, Andalusia. gara-gara Cordova. Bani dinasti Abbasiyah. Jadi mereka potong. Mereka bilangnya sekarang gitu. Perkembangan teknologi itu dari Eropa, khususnya Jerman, Prancis, berpindah di tahun 19-an, di awal 19-an sampai dengan mungkin baru-baru ini ke Amerika. Nah, kayaknya nih sudah mulai ke Cina. Ya, jadi barangkali juga ada kaitannya dengan salah satu hadis itu nanti. Walaupun hadis ini diperdebatkan ya, Tuntut ilmu. untuklah ilmu sampai negeri Cina. Jadi saat ini tuh Cina. Cina itu the center of gravity banyak hal. Kita boleh nggak suka sama Cina, boleh. Tapi Cina itu yang lagi leading sekarang. Eropa itu udah babak belur sama Cina. Amerika ya tinggal tunggu waktu aja. Ya, jadi dari sudut pandang teknologi, dari sudut pandang jumlah manusia, dan dari sudut pandang mereka mampu memanage banyak hal, Cina. Jadi ya mungkin nanti anak-anak kita itu pertama harus jago bahasa Indonesia, harus bisa bahasa Arab, dan harus bisa bahasa Cina. Nah, jadi Inggris itu udah oke, bisa lah ya. Asal lalu lah. Yang lewat aja lah yang pentingnya. Tapi sepertinya titipan ya buat mungkin anak cucu gitu. Bisa juga bahasa Cina. Karena nanti itu bisa jadi salah satu kunci buat kesuksesan. Karena kita juga paksain mau bahasa Arab saja ya susah. Orang-orang Arab juga belajar bahasa Inggris saat ini. Mereka ilmu-ilmunya, kedokterannya semua bahasa Inggris. Ya, karena saat ini masih Amerika dan Inggris. Tapi kita nggak tahu mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi ya. Ini kita asumsikan ya. Kita hidup selamanya ya. Kita hidup selamanya kita asumsikan. Orang Islam juga jangan pikir tinggal besok kok. Enggak. Kita dalam agama Islam pun diajarin seolah-olah kita hidup selamanya. Jadi tetap kita harus itu. Maksudnya itu generasi berganti. Ya mungkin kita nggak lama ya, tapi anak kita, cucu kita. Jadi ke arah situ. Jadi kita ngalami masa-masa itu, dan ya mungkin itu dua dinasti besar. Mungkin saya kelupaan tulis satunya lagi Turki Utsmani ya. Tapi saya nggak. Ya saya yakin di Turki Utsmani juga ada banyak sekali perkembangan saintek. Ya, jadi Islam itu punya masa jaya ya. Saudara-saudara yang saya hormati, itu Andalusia itu berapa abad? 7. Ya kan? Coba, Abbasiyah itu berapa abad? Amerika itu baru 1 abad udah babak belur loh. Amerika itu kalau kita mau hitung-hitung ya, dengan bangsa Romawi aja kalah. Bangsa Romawi itu 3 abad. 3 abad menguasai dalam tanda kutip dunia. Ya. Bangsa Persia juga kurang lebih. Ya, superpower. Dinasti Umayyah itu 7 abad. Jadi kita ini hidup memang short ya, cuma 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Jadi kita melihat itu short. Kita kok sialnya sekarang. Ya saat ini roda berputarnya begitu, tapi kita pernah mengalami. Di Andalusia itu luar biasa 7 abad. Amerika belum. Nih Cina nih akan naik, ya kita memang kapan kita gitu. Nah memang harus dipersiapkan. Oke. Sorry. Nah ini kondisi saat ini ya, sedikit banyak tadi saya singgung. Jadi memang yang lebih hebat itu negara-negara yang minoritas Muslim, yang mayoritas non-Muslim ya. Kalau boleh dicontohkan itu mungkin Europe, ya USA, Kanada, Australia, ya mungkin juga 1-2 negara lain ya. Nah kita itu yang Muslim mayoritas, ya rata-rata memang sainteknya itu kurang. Oke, Turki kalau saya anggap dia itu bagus ya. Turki itu debatable juga kadang teman-teman ya. Turki itu juga nggak terlalu Islami, tapi dia representasi Islam. Turki. Tetap kita akan bilang representasi Muslim itu Turki, walaupun Turkinya rada Eropaan ya. Nah di sana itu luar biasa ilmu pengetahuan sampai saat ini berkembang sangat hebat di Turki. Indonesia, Malaysia ya lumayan lah, Malaysia, Indonesia. Negara-negara Timur Tengah, walaupun kita tahu banyak sains di sana, tapi itu sainsnya sains bajakan. Ya sains bajakan dalam arti kayak transfer ini, naturalisasi pemain bola Indonesia tuh. Kayak gitu kurang lebih. Saya melihatnya semu kayak gitu. Harusnya itu, harusnya itu dari bawah diambil, dari rakyatnya. Lebih bagus Turki. Negara-negara Timur Tengah itu lebih, ini loh kita punya fasilitas hebat, gaji besar,
Jadi orang dari Amerika diambil, orang dari Iya. ya nanti mereka akan Banyak. balik. Ya ala kadarnya lah namanya orang cabutan gitu. Jadi itu kondisi saat ini yang ada. Gimana kita memperbaikinya? Ya memang nggak mudah. Memang nggak mudah. Ini mungkin ada 1-2 clue ya, yang mungkin kita bisa diskusikan, kita bisa share, kita bisa lebarkan ke teman-teman yang lain supaya diskusinya tambah seru dan hasilnya tambah baik ya. Saya beberapa itu saya coba singgung ya, karena alhamdulillah saya sempat ngalami tinggal di negara barat cukup lama. Guru-guru saya itu hampir semua kalau nggak Yahudi, Nasrani, ateis. Tapi banyak yang kita bisa pelajari. Saya tidak melihat dia agamanya. Buat saya juga nggak penting, orang udah tua-tua gitu. Iya. Saya ajak ngomong Islam juga antipati kan. Iya. Ya, jadi mendingan juga ya udahlah kalau memang. Ambil manfaatnya aja. Jadi ya paling cuma muamalah biasa aja. Iya. Dan alhamdulillah juga banyak kesan yang dia lihat Islam itu not too bad gitu menurut mereka. Iya. Tadinya mereka nganggap Islam itu very bad, tapi dengan interaksi yang baik, ternyata Islam nggak jelek-jelek amat. Iya. Kan lumayan deh. Iya. Ada semacam itu. Itu pertama konsep waktu. Orang Islam itu rata-rata konsep waktunya berantakan. Ya, setuju ya? Jadi orang kita itu, orang Islam itu seringkali tidak menghargai waktu. Tuh, dengerin tuh ya. Ya, tidak menghargai waktu. Ya, ini mungkin juga terkena diri saya juga. Jadi kita itu kalau di negara-negara maju, ya, jam 8 itu jam 8. Ya saya ngalamin itu kalau seandainya kuliah katakanlah, atau janji sama teman, ya jam 8. Ya nggak gampang kan ngepasin jam 8. Iya, kalau nggak pas, datanglah jam 8 kurang 15. Ya tunggulah entah di mana gitu kalau memang nggak mau ngerepotin tuan rumahnya. Jangan jam 8 lewat 2. Itu lewat ya, apalagi kalau bangsa kayak Jerman, Jepang ya. Iya. Itu sangat tight terhadap waktu. Saya pernah ada kisah nih buat intermezzo aja. Teman atasan saya dulu di Jerman ya. Dia itu sangat kenal Islam karena dia di masa sebelum saya gabung ada beberapa pekerjanya tuh ya Muslim. Iya. Nah, cuma sialnya kurang baik nih orang nih. Ya sorry, saya nggak bisa bilang kurang baik, tapi nanti teman-teman bisa menilai ya. Jadi dia tahu karena dia punya kontak sama beberapa orang Islam, dia tahu orang Islam tuh punya kewajiban sholat, punya kewajiban puasa di Ramadan. Jadi tahu itu. Ada pergi haji dia tahu. Nah, di suatu waktu itu lagi Ramadan, dia tahu Ramadan. Mungkin dia lihat orang Turki ada siaran TV. Nah, kemudian di suatu pagi jam 8 pagi, biasa kita masuk jam 8. Dia heran, kok ada saya jam 8 pagi? Loh, Anda ngapain di sini? Ya kerja, kan biasa kerja. Loh, bukannya Ramadan? Ya, jadi ternyata si senior itu punya masa lalu kurang baik. Orang-orang Muslim yang pernah kerja sama dia, kalau Ramadan itu datang jam 10. Oh. Ya. Datang jam 10. Alasannya apa ya? Kita kan bermalam, harus ini itu, jadi tidurnya lebih panjang. Banyak alasan lagi. Alasan di situ. Kemudian jam 4 tuh pulang gitu. Karena mau buka. Ya. Padahal kan kita, ya is oke lah, nanti diatur kan. Kantor itu kan punya aturan. Ya mungkin kalau di pegawai negeri ya, ketika belum puasa, jam berapa udah boleh pulang gitu ya. Itu kan aturan atasan, ya aturan kebijakan pimpinan. Is oke. Iya. Tapi kita jangan sampai kita bikin aturan sendiri. Nah, itu dia. Nah, itu kan nggak bagus. Jadi ada temuan itu. manajemen waktu ya, kita kurang dan secara umum ya di kita itu kayaknya waktu itu tidak dianggap suatu hal yang penting. Yang kedua ya kaitan dengan kesehatan, kebersihan secara umum. Bagi orang Barat ya, ini kita boleh tersinggung nggak apa-apa, tapi bisa jadi reflection kita sendiri. Bagi orang Barat itu banyak komunitas Islam itu jorok. Apakah buang sampah sembarangan ya? Itu coba nih kalau kita lihat ya, coba lihat ya foto katakanlah di London ya, dengan di beberapa negara yang banyak penduduknya Islam, itu kayak sampah itu lebih berantakan. Ya walaupun ya memang orang Islam itu bisa jadi lebih bersih dari orang Barat ya. Orang Islam itu kan ya saya rasa mandi tiap hari lah ya. Orang Barat itu kan 3 hari sekali. 3 hari sekali. Kenapa ya? Memang habitnya. Di sana itu kan kita nggak berkeringat. Jadi karena humidity udara yang rendah, jadi kita mau lari itu kadang-kadang nggak keringetan.
Dan baunya pun juga kita kan nggak mandi sehari bau gitu. Jadi dalam beberapa hal orang kita lebih bersih. Wudhu 5 kali sehari. Ya, apalagi kalau istilahnya buang hadas besar gitu ya, cebok gitu ya. Cebok kalau orang Islam ya, nggak ada kan yang nggak cebok. Iya. Karena kalau habit kita dari kecil ya, dan orang tua kita cebok gitu, pakai air gitu. Kalau orang Barat kan nggak, pakai tisu gitu. Jadi memang ada beberapa ya, yang hal-hal kayak gitu. Tetapi kenapa hal besarnya jelek kita? Nah, Kenapa kota kita tuh kotor? Ya kebetulan aja mungkin Jalan Tamrin udah bersih sekarang ya, Tamrin dan itu doang. Ketika minggir dikit kan kita lihat lagi arah Tanah Abang itu udah berantakan lagi. Jadi konsep kebersihan kesehatan dan konsep lainnya, ya konsep lainnya tuh banyak sekali ya. Saya kalau boleh cerita sedikit tentang pengalaman juga, teman-teman bisa lihat di YouTube di negara-negara Barat, terutama di tempat yang saya pernah tinggal lama di Jerman, itu kalau ada ambulan itu pasti kasih jalan. Ya, jadi ambulan itu kayak Nabi Musa gitu. Ketika dia bunyi, itu kayak Nabi Musa. Tebelah itu jalanan. Beneran. Dan itu kita ngalamin. Kalau mau lihat di YouTube masih ada. Tebelah. Gitu. Dan yang lewat cuma ambulannya. Ya, nggak ada yang ngikutin kan? Nah, coba kalau di kita. Diikutin. Ya. Prinsipnya apa? Lo kesempatan ini, kita udah telat. Lo yang telat Anda kok. Dan dirugikan orang lain. Nah, ketika ambulannya sudah lewat, mobilnya tadi kembali seperti semula. Gitu. Dan tidak ada ini yang exploit the condition gitu ya, take opportunity gitu, gitu nggak ada. Coba deh kalau kita bayangkan ya, tidak ada ambulan lewat, ya kita memang telat kok. Kalau memang salahnya itu, dan memang kita ada di urutan ke-10 kok. Kenapa gara-gara ambulan kita pengen yang pertama? Dan jangan sekali-kali kita berpikir orang lain juga gitu, jangan. Itu penyakit. Betul. Orang lain juga gitu kok. Itu penyakit. Orang lain juga korupsi kok. Itu penyakit. Orang lain juga boleh kok begini, itu penyakit. Sekarang kita pendapatnya orang lain tidak begitu kok. Nah, di tengah masalah besar di Indonesia, kita jangan sekali-kali itu istilahnya Cari kesempatan, kemudian pakai ilmu darurat. Ya darurat nih Pak. Darurat Pak. Makan babi ntar. Darurat. Ketika dia mau makan babi, jijik gitu kan. Lebih baik makan daun Pak daripada makan babi. Itu bisa. Nggak darurat. Kenapa yang ini darurat? Ya, dan banyak hal lain ya. Jadi memang Ibu Bapak, saya hormati, kita perlu belajar juga banyak hal yang dari Barat itu benar. Ya, kita jangan antipati karena mereka itu menjalankan Islam loh. Ya, bahwa tidak ngambil hak orang lain itu Islam yang mengajarkan. Ya di buku suci mereka nggak tertulis loh. Islam jelas. Jangan mengambil hak orang lain yang bukan pada tempatnya ya, jangan. Terus juga jangan kaitan dengan yang lain tadi ya, dengan waktu dan sebagainya. Jadi ya kita saling inilah, kita saling mengisi ya. Mudah-mudahan 1-2 hal yang kita bisa bicarakan itu bisa bermanfaat buat semua. Sementara dari saya itu, Pak Iskandar. Masya Allah. Terima kasih banyak. Ini dari paparan Profesor. Secara garis besar kita udah punya gambaran ya kan, secara global juga ya kan. Jadi apa kelebihannya Eropa, apa kelebihannya dan kekurangannya kita, ya sebetulnya kita sendiri tidak mengamalkan sepenuhnya seperti itu. Jadi kalau ada kata dipetakan tadi yang disampaikan, kita tarik kesimpulan. 1, sekarang secara tatanan dunia negara Islam itu di bawah posisinya. Why seperti itu? Ini udah saya coba menganalisa panjang ya apa masalah itu terjadi, gitu kan? Padahal dulu kita menguasai, ya kan, menjadi serata negara Islam yang berpedoman pada negara Islam itu atau kerajaan Islam itu lebih tinggi posisi dibandingin Eropa, tidak dan lain-lain. Dan tadi disampaikan. Jadi begini, satu hal yang saya amati, apa sih masalahnya? Ini masalah supply and demand. Artinya apa? Orang Islam kebanyakan konsumtif dan kurang produktif. Produktif itu karya. Jadi akibatnya apa? Seharusnya apa yang saya diajarkan guru-guru saya juga, bagaimana kita itu memenuhi kebutuhan Islam untuk orang Islam. Ternyata sekarang kan enggak.
Buktinya sarung aja harus impor dari Cina. Nah, saking malasnya orang kita nih, ya kan? Saking malasnya, sampai hal kecil aja dari India, dari Cina, dari Thailand, buah-buahan seperti itu. Ini yang perlu diperbaiki gitu. Jadi bagaimana tidak hanya sibuk dengan kitab seperti ahli kitab dulu orang Yahudi ya kan, akhirnya apa, di ahli kitab itu sibuk aja berdebat tentang kitab tanpa menghasilkan karya untuk kebutuhan umatnya sendiri. Nah, lalu dia menyadari kesalahan itu, mereka bangkit. Nah, udahlah kayak gitu kita di finansial, saintis, di teknologi, militer kita kuasai. Wah, ini Zionis ini luar biasa gerakannya. Nah, ini yang perlu dipahami. Mengapa kita tidak bisa tadi memberikan suatu karya atau yang sifatnya produktif memenuhi kebutuhan masyarakat? Tadi satu, manajemen waktu, ya kan, waktunya ya kalian juga itu serang, saya juga komplain berat, ya kan, ya, kalian nanti bisa disaksikan bahwa tiap Senin datangnya telat setengah hari, ya kita harus bayar. Kedua, tentang manajemen kebersihan, ya kan, taharoh ini kan, kita bersih secara badan, tetapi apa? Secara lingkungan kita tidak green world. Itu. Kemarin saya bicara dengan Pak Juda Agun juga, ini harus green world, ya kan? Harus teknologi atau teknologi green yang betul-betul hijau itu yang ramah lingkungan, tidak merusak. Ya, ini tadi ya bisa. Yang ketiga, ini disampaikan Profesor tadi adalah apa? Ketertiban atau tepat janji gitu, ya kan? Ketertiban tadi antrian. Bagaimana kita menepati janji waktu itu ya menepati kalau saya janji. Saya pernah cerita, saya dulu di vendor. Saya vendor Siemens ya kan, Jerman. Saya dari Bandung udah sebetulnya waktunya udah kita prepare lah. Ya. Saya telat setengah jam. Ya kan? Itu luar biasa marahnya. Akhirnya saya dikasih waktu 2 minggu lagi. Ya kan? Begitu kemarin kejadian, saya ada janji dengan BSI jam 9 pagi, baru nyampe jemput saya jam 9. Sampai sekarang saya belum bisa. Berapa lose itu, kerugian itu, merange waktu untuk sampai ada appointment itu menyampaikan itu, lalu terkendala karena kalian tidak memprepare di situ, luar biasa, lalu sampai sekarang belum saya bisa merecovery lagi. Belum dapat appointment lagi. Ini harus ada semua. Ya kan? Jangan kayak orang Indonesia. Masuk kantornya nggak tertib, pulangnya tertib. Ya kan, kerjanya nggak tertib, gajinya mau full. Ini hati-hati ya, ini udah berkali-kali. Artinya apa? Saya mengajarkan ini untuk dewasa. Kalian menjadi profesional yang ada hal-hal yang baik yang bisa diambil dari Eropa, Jepang, ya soal kedisiplinan seperti itu. Dan lalu kemudian apa? Nah disinilah sebetulnya bagaimana kita membuat perubahan yang Nabi kita mengajarkan bahwa nasib suatu kaum itu tidak akan berubah kecuali kaum itu sendiri yang berubah. Ya kan? Lalu apa? Dari mana memulai perubahannya? Fi nafsika, dari diri sendiri. Ya kan? Sebetulnya apa? Islam ini secara kafah udah disiapkan secara kafah, maka masuklah Islam secara kafah nih, secara menyeluruh. Jangan potong-potong yang enaknya gue aja. Nah ini ya kan, jadi apa tentang care, kepedulian, lingkungan segala ya dipaparkan oleh Profesor Mudik tadi kan luar biasa. Ini kisah nyata supaya kalian orang Islam itu dihargai oleh orang non Muslim. Jadi kalian semula sebetulnya kata Allah khairu ummah, diangkat pada derajat sebaik-baik ummah. Tapi kalian sendiri, kita sendiri yang merendahkan diri kita. Bahwa kalian tuh disiplin waktunya, kalian itu bersih, kalian tertib, ya kan, profesional. Sebetulnya itu meningkatkan apa? Kemampuan nilai value diri sendiri. Bukan perusahaan. Perusahaan menilai, wah ini orang ini nggak lama lagi deh di sini. Ya kan? Artinya apa? Semua kebaikan itu, kedisiplinan itu, karya itu, produktivitas itu, kembali lagi kebaikan itu ke diri kita masing-masing. Itu janji Allah. Setiap kebaikan itu akan kembali kepada dirinya masing-masing. Begitu juga dengan keburukan. Paham ya? Nah, ini harusnya sadar seperti itu. Nah, oleh karena itu ya di sesi berikutnya ini bagaimana kita mulai menyentuh hal yang sifatnya produktif dan kita bagaimana memikir mensuplai kebutuhan dari umat Islam sendiri. Dari mana kita akan mulai? Wah, nggak ada modalnya, Pak. Wah, nggak ada ilmunya, Pak.
Bisa belajar. Karena tadi lah tuntutan ilmu dari kandungan sampai liang kubur ibaratnya. Islam itu satu-satunya agama yang menjadikan menuntut ilmu itu fardu ain. Fardu itu adalah kewajiban. Fardu ain itu kewajiban diri sendiri perorangan. Fardu kifayah itu apabila udah ada yang melakukan, ulama udah gugur kewajiban. Semua yang kena dosa, nggak kena dosa semua. Tapi kalau udah fardu ain, diri sendiri. Ya, didengarin ya. Ini semua kalau ada catatannya gitu. Dimanapun cara seperti itu, jangan di sini toleransi luar biasa. Ya kan? Hati-hati itu merugikan diri sendiri. Citra kita jadi jelek sendiri. Ya tadi sampaikan, udah jadi hukum Allah ya, bahwa sunatullah, kebaikan itu kembali ke diri sendiri. Ya kan? Dan keburukan juga begitu. Nah, bagaimana kita merubah nasib kaum ini? Ya kan? Kalau tidak kaum itu sendiri. Dari mana kita memulainya? Fi nafsika, dari diri sendiri. Nah, nanti buat lanjutan nanti ya kan setelah kita mengkerucutkan nanti dari membagi ini bisa ngasih gambaran apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita siapkan, apa yang akan kita lakukan. Minimal kontribusi walaupun kecil, ya kan? Tetapi insya Allah di hadapan Allah tidak kecil. Bagaimana kita menularkan kebaikan Islami rahmatil alamin, ya kan? Sebaik-baiknya manusia memberi manfaat. Nanti kita bahas dalam segi teknologi nih. Yang bagaimana teknologi ini pun, iptek ini pun tidak memberikan kontribusi kebaikan, bahwa iptek itu juga tidak selalu mendatangkan keburukan, tapi kita penuhi dengan konten-konten teknologi yang kebaikan. Perlu diimbangin. Karena zamannya sekarang udah berubah. Ada teknologi, ya kan, orang udah sangat familiar menggunakan digital, ya kan. Coba kita berikhtiar ini. Bismillah, kita ikhtiar, kita berusaha mendigitalisasi masjid zaman now. Karena yang kita pahami bahwa masjid ini adalah tempat sentralnya peradaban sepanjang zaman. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita, oleh para sahabat, para tabi'in, dan para arif billah ya, dan para penyebar Islam, mangkat itu. Pertama yang dibangun itu masjid. Seperti itu. Bukan istana dulu, masjid. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita coba lagi pembahasan tadi dipaparkan oleh Profesor Mudrik, kita minta Wan Bagir untuk menceritakan korelasi dari pengetahuan ya yang kita pelajari kepada kebutuhan. Bagaimana kita menyuplai kebutuhan umat Islam, ya kan? Bagaimana kita memberikan sedikit solusi, sedikit karena umatnya masalah-masalah. Sedikit solusi, ya kan? Bagaimana umat Islam dari kita untuk kita kembali kepada kita. Nah, silakan Wan Bagir menyampaikan sedang planning-planningnya. Masya Allah ya, makasih Kang Is. Jadi alhamdulillah ini sebenarnya sebuah perjalanan ya, dimulai dari perjalanan beliau. Jadi bagaimana beliau tadi menjelaskan bahwa masjid itu adalah yang pertama kali. Jadi mungkin bisa dibilang itu adalah sebuah pondasi dari agama Islam itu. Kalau kita melihat secara syariatnya, secara fisiknya itu masjid dulu yang kelihatan gitu. Yeah. Nah, jadi perjalanan dari Kang Is itu, jadi diceritakan oleh Kang Is itu ketika di salah satu masjid kita menyalurkan bantuan sumur. Ternyata di masjid itu setelah kita salurkan bantuan sumurnya itu, sumur airnya mengalir dengan bagus, mereka punya problem lain. Problemnya adalah listriknya bagaimana, siapa yang mau bayarin gitu. Jadi akhirnya timbul banyak pertanyaan dari situ. Itu yang kita rasa itu pada saat itu Pak Is itu sedang ditemui sama Allah kan gitu. Jadi muncul banyak pertanyaan dari beliau kan gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya kan dibahas bersama kita, terutama sama saya kan gitu. Apa sih yang bisa kita support dari masjid itu sendiri? Nah, saya alhamdulillah sudah 15 tahun ini konsisten di dunia teknologi, terutama teknologi IT, Prof gitu. Jadi selama 15 tahun ini sama sekali saya nggak pernah melirik atau bahkan berprasangka bahwa masjid itu membutuhkan teknologi gitu. Jadi jauh sekali gitu. Apalagi kalau kita tarik lagi ke bawah itu tentang zakat infak sedekah itu bagi kita itu luar biasa ya, itu ya sudah zakat infak sedekah gitu, itu nggak perlu diapa-apain kan gitu.
Tapi dari perjalanan kita bersama itu, dari diskusi-diskusi kita itu potensinya luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ternyata sudah menyiapkan semua itu untuk kita, untuk membangun sebuah peradaban baru gitu, yang berbasiskan masjid gitu. Nah, peradaban yang baru artinya kan harus menyesuaikan zaman. Iya, betul. Jadi zaman sekarang itu adalah zamannya digital gitu. Kita nggak pungkiri itu. Jadi Prof itu ahli di bidang wireless kan gitu. Nah, wireless itu adalah infrastruktur digital yang sangat-sangat fundamental kan gitu, sangat dibutuhkan kan gitu. Artinya sama halnya dengan masjid itu adalah infrastruktur yang fundamental juga bagi agama Islam kan gitu. Jadi itu sebenarnya ketemu nanti arahnya tuh ketemu semua di situ. Jadi saat ini kita melakukan proses untuk mendigitalisasi masjid gitu. Jadi itu bukan seperti memetaversekan masjid ya, itu bukan kayak gitu. Jadi nanti kita jangan dipelencengkan itu kita kayak bikin haji metaverse kan gitu. Enggak juga gitu. Artinya apa yang kita digitalisasi di sini adalah proses yang ada di dalamnya gitu. Apa sih manfaat-manfaat itu yang bisa kita lahirkan dari masjid, kita kelola di masjid dan kita sebarkan itu melalui masjid ke lingkungan sekitarnya. Itu yang kita mau digitalisasi itu. Kita mulai dari kita mendeteksi ekosistem di sekitar masjid. Apa aja peran-peran yang ada di sekitar masjid itu yang bisa kita digitalisasi kan. Kemudian bagaimana interkoneksi hubungan antara masing-masing personal atau role yang ada di ekosistem itu menimbulkan suatu interaksi, itu kira-kira manfaat apa yang bisa dimunculkan di situ. Jadi ini mungkin bukan kerja, nggak bisa kita kerja sendiri ya Kang, nggak bisa, ini luar biasa, ini butuh kontribusi begitu banyak masyarakat ya, terutama umat Islam itu untuk bersama-sama untuk mewujudkan betul-betul peradaban kita yang maju, yang ideal, yang berbasiskan masjid digital gitu. Nah, gitu kira-kira Kang Is. Iya. Jadi itu 10 menit ya, masih 10 menit, belum detail. Jadi memang gambarannya begini, yang kita punya roadmap panjang, ya panjang. Kenapa? Di dunia ini belum ada startup yang berhasil mendigitalisasi masjid secara masif. Masif ini bisa kita mendetek, bisa dipakai bahkan seluruh masjid seluruh dunia. Kenapa? Hukum syariatnya sama. Ya, bahasanya mungkin yang beda. Kayak gitu kan. Kenapa? Surah At-Taubah sebagai filosofi masjid itu ayat 18 bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid ini orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi syarat memakmurkan masjid beriman karena apa? Kalimat tauhid, bertakwa. Dasarnya 2. Ya kan? Bahwa mereka adalah orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat. Pas kita sampaikan di masalah sholat, hablum minallah, pas zakat ini hablum minanas. Yang tadi salam yang kiri kanan itu kan, ini ternyata ini kok gemuk banget, ini kurus banget. Wah kan begitu kan. Timpang. Ya, kan kelihatan kan, wah ini mustahik nih, wah ini mustahik nih kan. Nah ini lucu kan seperti itu kan. Nah bagaimana masjid ini menjadi solusi dari pandemi yang diberi ujian sama Allah ini, kita untuk bertafakur, memikirkan. Bagaimana juga ternyata apa? Ada kemarin itu yang buat sedih itu, setelah kita bangun sumur bor air buat masjid itu, udah berjalan senang, lalu masa pandemi, ya kan, kencrengnya kurang, ternyata bayar listriknya karena musimnya gede ya, dari mana uangnya? Saya itu 40 hari lah setelah itu, saya ada kerentek pengen silaturahmi. Gimana manfaat air sumur bor ini? Nah, saya ingat itu habis sekitar 1:30 nyampe ya. Mulailah curhat semuanya di KM-nya. Ini gimana ini? Saya kayak dimarahin. Kalau orangnya tuh saya tuh lagi diadidin. Siapa yang bayar listriknya? Siapa yang ininya? Saya bengong, kan sholat asar, ya kan, saya ikut sholat asar jaman di masjid itu kan. Nah, jam 5 kurang saya balik. Kayak orang habis ditamparin, pakpuk. Ya kan. Saya marah, enggak. Saya bilang, ya Allah, ya, apa nih petunjuk kami saya sudah ngapain. Nah, habis itu saya sholat maghrib, ya ceritanya. Ya kita sholat maghrib, kita wirid. Tok. Kenapa kita nggak buat program sedekah listrik masjid?
Jadi cikal bakalnya itu adalah sedekah cahaya masjid. Hanya program. Ternyata apa? Ya, karena ayat itu kan bahwa mereka sebagian orang yang bagian dari orang yang petunjuk. Ternyata syirnya asrar dari kita memikirkan rumah Allah dikasih titik itu adalah cahaya masjid. Itu turunannya ternyata jadilah aplikasi Society 5.0 seperti ini. Jadi bagaimana masjid itu ada bagian daripada supply chain. Bagaimana masjid itu menjadi titik, ya kan, ekosistem masyarakat. Tidak hanya 4.0 ya sebagai industri, tapi pelaku industrinya rupanya 4.0 ini kelewat masjid ini. Karena industri aja, isu perbankan, industri ini, wah supply chain, wah itu ya, ini kelupaan nih, nggak masuk. Padahal Islam aja dibangun tuh dari peradaban masjid. Masya Allah, berarti kita tersesatkan. Kenapa? Kita orang Islam diajarkan tempat setan tuh 2, pasar dan pengadilan. Orang sibuk e-commerce itu buat rumah setan semua putar lah, ya kan? Rumah Tuhan nggak itu ternyata. Oh ternyata saya tafakuri mengapa Allah menyampaikan bahwa pasar dan pengadilan itu banyak setannya. Oh kenapa? Orang tuh ternyata lebih suka ke pasar daripada ke masjid. Orang tuh lebih suka nonton perdebatan di pengadilan. Segala emosi, segala taktik, ya kan, segala kepintaran dikeluarkan situ. Orang kalau di masjid disuruh sujud. Masjid itu kan tempat sujud, artinya. Ternyata memang susah. Ya kan diri kita itu, masjid itu seakan nggak enak. Seakan masjid itu dapat lawannya, yaitu pasar yang melalaikan bahwa orang berdagang itu kadang-kadang lalai dengan panggilan azan itu kan. Pikir, oh ini maksud tempat setan ini. Maka kita disuruh ta'awus ya. Masuk pengadilan, masuk pasar seperti itu sunnahnya. Dan itu ceritanya begitu, berkembang sama membagi sama teman-teman semua. Oh nggak selesai nih kerjaan ini. Ketemu lagi masalahnya. Sekarang udah ke versi 3. Nah, insya Allah nanti ya, insya Allah Oktober selesai, ya kan? Jadi November kita mau launching di versi 3 yang lebih kekinian. Ternyata kita baru ngomong gitu aja. Itu yang mau follower itu banyak udah. Yang latah-latah pengen buat masjid. Tapi mereka nggak bisa membuat sebuah ekosistem. Bahwa mendigitalisasi masjid, ya kan? Bagaimana ini tidak satu masjid. Ya kan? Masjid seluruh dunia. Kalau masjid ayat belum bisa kita Baitul Maqdis nggak bisa ke peta, ya kan? Nah ini insya Allah menjadi ladang akhirat kita. Ya kan? Saya sampai dapat tunjuknya tuh kita nggak boleh jual akhirat buat dunia, tapi yang kita jual dunia untuk akhirat. Ya. Jadi nah ini gambarannya. Makanya dengan teknologi yang dari Profesor Mudrik tadi, infrastruktur itu jalan tolnya lah, ya kan? Akses infrastruktur jalannya dan besarnya. Nah kita IT juga itu masih medium, ya digital itu yang mikronya, yaitu udah program. Jadi harus tahu ya teman-teman ya. Jadi teknologi wireless, teknologi frekuensi radio, semua kabel ya semua itu sebetulnya itu jalan rayanya. Tadi boleh juga jadi masukan bahwa nanti itu ya Bukon itu ya kan semua jam ya kan semua akan break ya kan ya bisa jadi itu, tapi kita nggak tahu. Saya dalam hidup saya itu Allah tuh ngasih solusi dulu sebetulnya, baru ngasih masalah. Jadi kasus pandemi dikasih dulu itu masalah digital, tetap aja kalian bisa berhubungan kan begitu kan. Nah tapi sayangnya yang nyuplai yang investornya ya punten ya banyak yang non muslim. Ini yang buat sedih kita, ya kan? Ya, makanya sampai ke kita tadi produk UMKM, dari pakaian untuk yatim, ya kan? Dari sholat aja udah banyak kan atributnya itu kan. Ya. Nah ini sebetulnya yang mau kita padukan bahwa iptek teknologi itu tidak haram, ya kan? Tidak haram.
Bahkan dengan terbukanya zaman now ini, zaman digitalisasi ini, terbuka surga neraka, pintunya dibuka semua. Tadi yang buruknya terbuka, tapi masalahnya orangnya lebih suka yang buruk. Orangnya suka yang wow daripada yang membawa kemaslahatan, kemanfaatan. Terbukti di Netflix tadi ya Pak. Nah, ini artinya harus kita seimbangin. Ya kan? Kita berbuat baik ini, kita mengembangkan teknologi ini, pasti kita mikirin kata Allah kalau kamu punya kehendak, aku punya kehendak. Ini ada diskusinya ya. Ya kan, kalau engkau mendahulukan kehendakmu, urusanmu aku kasih semua. Tapi kalau kau mendahului kehendakmu, ya cuma dapat itu doang. Ya kan? Jadi ini harusnya pintar. Ya kan, gunanya berilmu kan bertafakur ya. Ya Prof ya. Ini membuat Allah tuh senang, ridho. Oh, ini membuat Allah ini nggak senang. Oh, ini kalau kita berbuat gini, kita menjalankan sunnah. Kalau kita ini nggak disuka oleh Nabi, nggak usah ikuti. Jadi sangat sederhana, apa yang disukai Allah dan Rasul kita ikuti. Yang nggak disukainya kita jauhin. Cuman itu kok sederhana, ya kan? Jadi nggak terlalu panjang lebar juga. Tetapi tadi yang kata Profesor Mudrik bahwa kita orang awam, kita takluk dengan hukum alam. Ya. Nah, ternyata di hukum alam itu banyak opportunity. Banyak opportunity yang bisa diekspor untuk kemaslahatan. Kalau kita ngomong, dia ujung-ujung duit, semua itu ada opportunity bisnis ya. Paham ya? Kalau di luar negeri itu bagus. Dari akademisi ada riset, pemerintah menaungi, lalu ada industrinya. Nah, kami tambah lagi dengan keterlibatan masyarakat ya, Society 5.0 ini. Dilibatkan tidak hanya industri tapi masyarakatnya tidak dilibatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa risetnya kita membangun aplikasi masjid? Sebetulnya masyarakat itu terkumpulnya di masjid. Ini sekedar kabar, Prof, dari Pak JK menyampaikan, setiap Jumat itu aktivitas sholat Jumat itu se-Indonesia itu berkumpul 100 juta orang. Kebayang nggak? 100 juta orang perputarannya kayak apa? Ya kan? Ada orang mau beli buku, mau beli tasbih, mau beli peci, mau makan siang. Nah, ini coba kita harusnya ini peluang umat Islam. Nah, bagaimana secara masif? Tidak lain dengan teknologi. Teknologi itu yang jauh jadi dekat, yang susah jadi mudah, yang banyak menjadi simpel. Betul Ustaz ya? Iya, Prof ya. Nah, jadi ini kan hal-hal yang harus dimanfaatkan. Kenapa? Ya, beliau juga ya ulama. Ulama itu bukan hanya sekedar ulama. Ulama kata asal alim, berilmu. Berilmu itu nggak hanya masalah agama. Ya kan? Nggak masalah berilmu itu artinya orang yang ahli ilmu itu bisa juga. Ahli sains juga itu adalah ulama. Kan begitu. Nah, ini yang harus persepsi yang perlu diluruskan. Nah, untuk closing statement, Prof. Mudrik, silakan untuk mengisinya dari semua diskusi kita ini. Apa kesimpulannya, apa action kita, apa yang perlu kita siapkan, kita juga harus ngapain, ya kan? Nah, ini moga-moga kita mendapat closing statement, quote-quote-nya beliau, ya yang kita lihat di browsing itu ada disampaikan. Pencapaian itu ada story dan historinya. Nah, ini silakan Prof. Masya Allah. Ya, jadi ini bukan ingin mengajari. Memang tawa dulu ya beliau nih. Memang kadang-kadang itu kan ketika kita jalan di atas dunia ini ya, kita ketemu sama banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang yang wise. Iya. Ya, mungkin teman kita sendiri itu wise loh. Kadang-kadang kita lewat gitu ya, atau orang tua kita, atau guru kita, teman bawahan kita, atasan kita itu kadang-kadang bisa jadi pelajaran buat kita sendiri. Yaitu tadi Pak Iskandar mengintip quote saya. Quote saya itu sederhana aja. Didasari oleh pertama kita harus punya semangat. Kedua, kita juga tidak bisa sesuatu itu tiba-tiba semua. Jadi saya tadi cerita dari Pak Iskandar, Pak Bagir ya, bahwa ini bukan seperti tidur hari ini besok pagi bangun terjadilah itu. Tapi ternyata perjalanan panjang. Perjalanan tadi ya yang kita katakan bahwa keberanian itu harus ada. Dan mungkin usaha pertama kita kurang berhasil, tapi kita bangkit lagi. Itulah
sejarah yang kita alami dalam perjalanan hidup ini. Ya, kita dapat SIM aja berkali-kali mungkin ya nyobanya. Jadi ada semacam story hidup kita. Kemudian ya kalau history itu kan lebih ke arah jangka panjangnya, lebih panjangnya, termasuk juga punya orang lain. Saya ada satu quote lagi ya yang mungkin menarik ya. Jadi kita ini sebenarnya kesuksesan itu seperti seorang petani yang sedang menanam sesuatu ya, padi atau jagung di sawahnya, di lahannya. Ada petani yang berhasil, ada petani yang kurang berhasil. Saya katakan kalau yang berhasil itu memang dia punya bibit unggul. Harus punya bibit unggul. Dan dia harus menanam bibit unggulnya itu di sawah yang subur. Ada orang punya bibit unggul, nanamnya sembarangan. Siapa nih bibit unggulnya? Bibit unggul ini Anda semua. Anda semua ini bibit unggul. Ya, orang-orang yang orang-orang modern lah ya, orang-orang yang punya pendidikan, orang yang punya story dan history tadi sedikit banyak, ya kan? Jadi bibit-bibit unggul. Sekarang lahan yang subur itu apa? Lahan yang subur itu ya tempat kerja ini. Jadi harus match itu. Jangan sampai tempat kerja ini subur, tapi bibitnya nggak unggul. Nah, jadi harus setiap Anda ini harus jadi bibit unggul. Setiap Anda ini, setiap teman-teman ini itu harus jadi orang yang memang punya fungsi di masing-masingnya. Nah, tentunya tempat kita ini, ya kalau memang masih ada ilalangnya, masih ada apa, bersama kita rapikan. Kalau masih belum terlalu subur gitu ya, kita rapikan bersama, kita cari irigasinya dan lain sebagainya. Mungkin tambahkan pupuk juga gitu. Nah, jadi tanamlah bibit unggul ini di lahan yang subur. Kalau bibitnya belum unggul, ayo kita rapikan bibitnya. Kalau lahannya belum subur, ayo kita rapikan. Insya Allah kalau keduanya itu cocok, akan muncul hasil yang luar biasa. Dan itu tentu nanti akan kita lihat. Dan ketika proses ditanam ini pun bisa jadi ada gangguan-gangguannya. Ibu bapak, saudara-saudara ketika beraktivitas itu pasti gangguannya banyak. Pasti baik internal ataupun eksternal. Ya, nah ini kita mudah-mudahan yang internal itu kan under our control ya. Yang internal itu insya Allah bisa. Nah yang repot itu eksternal. Eksternal itu ya kalau dalam teori itu ya, teori strategi kan ada analisa yang sederhana itu analisa SWOT ya, pernah tahu ya? Analisa SWOT. Nah kita punya kekuatan dan punya kekurangan. Nah itu insya Allah kita berusaha meminimalisir kekurangannya, memaksimalkan kekuatan bibit unggul tadi. Nah yang ribet itu memang eksternal. Sering kita tuh selalu was-was dengan trade-nya. Ya kan? Kita selalu takut dengan trade-nya. Wah, ini perang Rusia, Ukraina kan takut tuh. Kita nggak ada kekuatan kan? Tapi seringkali orang yang bijak itu melihat trade itu sebagai opportunity. Itu yang sering kita lewat itu. Kita selalu melihat, aduh, kok ini banjir mulu. Ya memang banjir udah given gitu kan istilahnya ya. Nggak ada urusan sama rumah tangga kita. Kenapa tidak kita lihat opportunity dari banjir itu? Dan itu kan belum ketemu. Ya, kita selalu melihatnya gangguan. Nah, seperti yang teman-teman kerjakan di sini, ini kan ada kekuatan Anda semua di sini. Yang mudah-mudahan kelemahannya nanti bisa kita reduksi. Dan opportunity-nya luar biasa kan? Opportunity. Tadi kan Pak JK yang bilang ya. Kan luar biasa. Pak JK itu kan ketua Dewan Masjid Indonesia ya. Ya, sedikit banyak mungkin bisa kita katakan valid lah kata-kata dia. Ya mungkin 100 juta, mungkin 80 juta ya, mungkin sekitar segitu. Dan itu ya saya juga think gitu ya. Itu 100 juta itu kan manusia semua yang butuh sama kayak kita. jadi udah kayaknya sih mereka makan dia di sekitar masjid itu gitu. Makan siang ya. Kemudian ya di depannya ada orang jualan tasbih, jualan kopiah, jualan sejadah, ya adalah satu yang mampir. Tapi dengan jumlah itu luar biasa. Nah, ini memang tekadnya Ibu Bapak di sini yang dipimpin oleh Pak Iskandar menghimpun gitu kali ya. Menghimpun masjid, walaupun ini challenge-nya berat tuh. Ya. Tapi kan itu opportunity-nya yang kita lihat, jangan itunya. Jadi ya kalau seandainya ada
luar biasa. Seandainya bisa, luar biasa. Insya Allah. Ya mungkin nanti fitur-fiturnya juga terus berkembang gitu ya. Iya. Ya, saya hanya ingin bilang gitu. Yang pertama tadi ada story-history, ada perjalanannya. Yang kedua, bibit yang unggul ini yang sudah tersedia, ayo kita tanam Iya. di lahan yang bagus. Makasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Masya Allah. Masya Allah, ini closing statement dari Profesor Mudrik Alidrus ini luar biasa bijaknya. Ya, bijaksana artinya intinya bukan menggurui tapi mengajak, ya kan? Mengajak sama-sama bibitnya bagus, lahannya juga harus bagus. Paham ya? Jangan sampai lahannya bagus, tapi yang ngelola caranya nggak bagus, jadi jelek juga. Jadi ada 3 unsur, bibitnya, lahannya, dan pengelolanya. Ya, karena apa? Ini tadi disampaikan penilaian oleh Profesor Mudrik bahwa yang kita garap ini nggak mudah, dan belum ada contohnya, kan gitu. Mungkin kalau andai kata suatu saat Allah menakdirkan ini bermanfaat buat masyarakat, society ya, buat terutama masyarakat Islam ya, kalian mungkin baru ngerti gitu kan. Nah di situ tapi saya menyadari ini bukan ilmu saya, ya kan? Apalah artinya saya? Gitu. Cuman saya syukuri saya ini orang yang dimaukan aja mau. Yep. Hanya diberi ilham, ya kan? Bagaimana dimaukan untuk berbuat baik, berbagi, membuat solusi. Kok masjid seakan-akan tersingkirkan? Padahal yang kemarin Ustadz Son bilang, sebetulnya kan YouTuber juga bisa buat. YouTuber setiap orang itu kan tentang masjid gimana pengalaman di masjid, kehilangan sendal misalnya kan, kelaparan. Ya jadi sebetulnya banyak yang bisa dieksplor. Yang lucunya selama ini masjid hanya sakral cuma jadi pajangan. Sholat selesai itu orang meninggal sholat Jumat kan nggak sesederhana itu. Buat mewah-mewah besar-besar kok cuman dipakai yang minimalis gitu kan, nggak optimal, nggak menjadi pusat peradaban zaman, perubahan zaman. Nah semoga ini ikhtiar kita nawaitu kita insya Allah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini, terima kasih nih Profesor Dr. Ing Mudrik Alidrus memberikan kita inspiratif ya bagaimana hubungan iptek sains dengan agama yang sebetulnya menjadikan rahmatil alamin. Jadi teorinya beda. Kalau dulu zaman Nabi orang nggak banyak, ya kan, nggak ada macet, nggak ada makanan perlu masak. Sekarang ini jumlah manusianya banyak, traffic jamnya banyak, kan perlu sains, perlu engineering, perlu rekayasa seperti itu kan. Nah inilah dibutuhkan. Setiap zaman itu ada problem, tapi insya Allah di situ juga Allah akan menggerakkan hati-hati kolbu hambanya itu untuk memikirkan. Nah, subhanallah. Jadi kita tutup seminar ini yang hari kedua di seksi ketiga ini, moga-moga memberi manfaat ke saya pribadi, ke teman-teman dan profesor dan semuanya yang terlibat sini. Apabila salah itu datangnya dari saya, apabila itu benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.